Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai pemrograman bahasa C dengan eh, kasus atau problem, yaitu sum of several numbers. Cuman untuk penjumlahan beberapa angka yang akan kita lakukan pada video kali ini, kita tidak lagi menggunakan for maupun while, kita menggunakan perulangan berupa do while. Nah, secara flowchart bisa kita lihat perbedaan antara do while dengan for dan while. Kalau untuk for dan while, kita sudah bisa lihat ya bahwa secara flowchart sebetulnya mereka sama. Secara flowchart sebetulnya mereka sama, namun untuk penulisan sintaksnya berbeda. Bisa kita lihat di sini ya, untuk while penulisan sintaksnya seperti ini, sedangkan untuk for itu penulisan sintaksnya seperti ini. Nah, kali ini kita akan mencoba bersama menuliskan sintak untuk while. Namun sebelum kita lakukan penulisan sintaks untuk do while, kita tahu bahwa ternyata ada perbedaan dari si flowchart. Seperti apa? Kita lihat. Ini untuk for ya, sama dengan while tadi dari si flowchart. Kemudian untuk do while. Nah, di sini do while itu tidak melakukan seleksi kondisi di awal, tidak. Dia melakukan proses seleksi kondisi itu di akhir. Setelah instruksi-instruksi itu dilakukan terlebih dahulu. Nah, jadi dicek dulu nih jumlah instruksinya ini, kemudian jumlah indeks yang dijadikan pembanding dengan nilai akhirnya atau n ini, batas akhirnya itu yes atau tidak, yes or no. Kalau yes berarti dia ulangi perintah yang ada di instruksi, kalau no atau false baru dia tinggalkan. Perbedaannya hanya ada pada dicek di awal atau dicek di akhir. Oke, kita lanjutkan saja untuk penulisannya ya. Bisa kita mulai dengan copy semuanya, bisa juga kita mulai dari awal ya. Dari sini kita coba mulai dari awal saja. Ini oke, nah include stdio.h sudah kita bahas bahwa input stdio.h ini sebetulnya adalah library untuk standar input dan output, perintah standar input dan output, ada printf dan juga scanf. Selanjutnya sama ya, kita ini ya deklarasikan. Nah, ada yang baru di sini. Sebetulnya kita bisa yang mendeklarasikan ini jadi seperti ini: i sum and then number. Kenapa bisa kita deklarasikan seperti ini? Karena sebetulnya dia sama, tipe datanya sama, kecuali berbeda ya. Misal untuk sum dan number mau kita buat float, menjadi seperti ini. Cuman sementara kita buat integer dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan main. Di situ printf untuk menampilkan perintah yang berisi memasukkan jumlah angka yang akan ditambahkan. Masukkan jumlah angka yang akan ditambahkan. Kemudian scanf, kemudian seperti ini ya. Nah, setelah itu, nah inilah mulai sintak yang berbeda di sini. Ini hampir sama saat kita menggunakan while ya. Diawali dari definisi sama dengan no terlebih dahulu, kemudian dilakukan instruksi yang akan diulang dituliskan di sini. Printf masukkan nilai
untuk angka apa seperti ini ya yang dimasukkan. Nah ini kenapa sih kok di sini i plus 1 ya, karena saat awal i-nya kan sudah declare dia awal posisi masih 0. Nah untuk menampilkan di sini kan nggak bisa kan kita menampilkan angka ke 0, lebih lazim atau lebih deskriptif kalau kita menuliskan angka ke 1 ya. Makanya di sini ditambahkan 1. Karena endingnya nanti indeksnya itu dimulai dari 0. Nilai asli, kondisi aslinya itu indeksnya dimulai dari 0 sebetulnya. Nah, cuman untuk yang ditampilkan supaya tidak membingungkan di sini dibuat dimulai dari 1. Nah, oke lanjut. Kemudian printf. Scanf ya di sini ya. Scanf untuk variabel yang akan dimasukkan. Kemudian sum. Incremental operation muncul lagi di sini. Kemudian terakhir ya. Nah, instruksi inilah yang nantinya akan diulang. Kapan instruksi ini akan berhenti untuk diulang? Itu saat kondisinya yang menentukan itu baru ditulis di akhir. Ditulis di akhir di sini while i kurang dari n. Nah, di situ baru kita printf untuk perintah yang tidak diulang atau setelah perintah perulangan tersebut berakhir. Jangan lupa ya ini dituliskan persen. Oke. Jadi nah sekarang kita cek di flowchartnya apakah sudah sesuai ya. Nah, start. Okay, we know it means that the program is started from this block, dimulai dari membaca n, dimana n ini adalah mendefinisikan variabel jumlah angka yang akan ditambahkan. Read n itu ada di sini, blok read n, kemudian sum equals to 0 and i equals to 0 itu di sini. Boleh nggak sih nambahin di sini? Boleh aja, tambahkan di sini dulu boleh, sama aja, nggak masalah. Kemudian i equals to 0 itu ini ya. Kemudian read number. Nah, read number ini kan mulai yang diulang tuh ini. Ini read number, kemudian untuk blok proses penjumlahannya itu di sini, kemudian untuk i plus plusnya itu di sini, kemudian untuk while-nya itu di sini. Nah, ini kondisi ini. Kalau yes dia akan diulangi, kalau ini masih tercapai kondisinya dia akan diulangi. Kemudian jika sudah tidak tercapai maka dia akan melewatinya dan menjalankan perintah. Oke, mari kita coba. Ini kita jalan aja biar kelihatan ya. Save using do while. Kemudian kita execute, compile and run, dan keluar hasilnya. Mari kita coba bersama. Berapa jumlah yang akan ditambahkan? Misalkan 4, kemudian angka pertamanya adalah 3, angka keduanya adalah 2, 5 ya ini ya, kemudian ini 6.
ini 30 misalkan. Jadi 5 ditambah 6 11, 11 tambah 30 81. Sudah betul ya. Nah, sekarang coba tadi misalkan untuk sum dan numbernya kita ubah dalam tipe data float atau double juga bisa sebetulnya. Kita coba dulu yang float. Maka untuk N dan I tetap ya kita pakai persen D. Dimanapun kita memanggil variabel I kita pakainya persen D. Kemudian saat kita memanggil sum and number kita ganti persen F. Ini kita panggil number, maka di sini kita ganti persen F. Kemudian di sini kita panggil sum, maka di sini kita ganti dengan F. Oke, kita save, kita execute. Nah, berapa jumlah angka yang akan ditambahkan? 4 misalkan. Nah, angka pertama 1,0, kemudian angka kedua 2,4, kemudian 5,6, kemudian 3,5. Kalau kita jumlahkan nanti hasilnya ini 1, kemudian ini 5,6 tambah 2,4 berarti 8, kemudian tambah 3,5 berarti 11,5. Oh sorry, 12,5. Ya kan ini 8 tambah 1, 8 tambah 1 9, 9 tambah 3 setengah ya, 12,5. Nah, ini contoh kalau kita ubah ke dalam tipe data flow. Kalau kita ubah dalam double bisa juga. Lazimnya ini kita ubah ke persen LF ya, long float ya lazimnya, meskipun float pun tetap bisa. Ini kita save, kemudian kita execute ulang, ini kita close dulu. 4 jangan yang sulit-sulit dah. Ini kan 5 ya, 5 tambah 5 udah 10, berarti tambah aja 25. It's just the same. Kalau apa sih perbedaan antara float dan juga double sudah pernah kita bahas ya, sudah pernah dibahas. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya sum of several numbers dengan menggunakan do while. Semoga bermanfaat. Terima kasih.